Bapak Ibu, sekali lagi ini tadi sedang menggambarkan apa? Pohon yang baik. Bedanya ini bukan pohon yang statis. Ini pohon yang terus bergerak menjemput masalah karena tuan rumah. Tapi mengapa bisa menjadi seperti ini Bapak Ibu? Ya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena pohonnya ini selalu ingin berbuah. Buahnya amal soleh wal islah. Buahnya ingin terus memberi manfaat. Buahnya ingin terus membawa kemaslahatan bagi sesama. Nih. Dan kalau dapat masalah, ini kesempatan saya berbuat masalah. Kenapa menjadi seperti itu? Karena dahannya ini lebat. Apa dahan dan rantingnya? Karena orang ini punya perilaku yang sehat, lahir batin, pikiran, emosi, spiritual, sehat dan produktif. Bukan orang yang sakit ini. Ya, tapi orang yang sehat. Perilakunya ini sehat. Bukan perilaku yang sakit. Maaf. Kalau kita belajar sinau agama anteman, itu nggak beragamannya sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Kalau kita beragama berhenti hanya untuk ageman, apalagi setelah ageman nganteman, kira-kira ini beragamannya jadi menarik, sehat atau sakit? Sakit. Ya, kita sakit. Dan Bapak Ibu, saya mau tanya, besok orang yang hidupnya selalu sedih, susah, itu kira-kira bisa husnul khotimah nggak? Bisa nggak husnul khotimah? Orang hidupnya gelisah, ngeluh, susah, sedih, bisa nggak husnul khotimah kira-kira? Ya, akhir hayatnya. Bisa. Kalau bisa, alhamdulillah. Ya. Tapi Bapak Ibu, ada ayat yang mengingatkan kita loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, diundang kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radhiyah mardiyah. Maka mati itu ada dua. Ada mati yang seolah-olah dicabut paksa, tapi ada yang matinya diundang. Siapa orang yang mati diundang ini? Adalah orang-orang yang nafsunya nafsul mutmainnah, jiwanya mutmainnah. Tenang, damai, bukan yang ngeluh, bukan yang apa Pak? Gersah. Gersah. Bukan yang gersah, bukan yang sedih. Lek didelok itu wajahnya kok ketok alum. Gitu kayak. Loh gitu. Bukankah buah seorang muslim itu tasurun nadirin, dilihat pun gembira, menyenangkan. Wong kalau ketemu orang selalu sedekah kok apa? Senyum. Coba dilihat kanan kirinya penuh senyum apa Kak? Hah? Senyum. Sedekah terus di mana-mana senyum. Bahkan tidur aja ketok senyum kok orang nyaprut kok. Gitu. Ketok senyum terus di mana-mana itu. Nah ini. Itu apa? Karena perilakunya saja sudah begitu, perilaku sehat, hidupnya sehat. Ya? Nah, ini perilakunya. Lalu apa batangnya seorang muslim? Batangnya itu adalah ilmu, keterampilan, skill, tapi juga kecerdasan. Itu batangnya. Nah, lalu didukung oleh akar. Akarnya ini adalah iman, tauhid, dan akhlakul karimah atau karakter bahasa lainnya. Ya, karakter. Dan karena itulah Bapak Ibu, kita bisa membayangkan buah atau pohon yang seperti ini, dia akan aktif. Persis seperti surat Ali Imran. Orang-orang ini dibayangkan seperti ulul albab, ya, yang selalu tafakur, tadabbur, dan tadzakur dimanapun berada.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kesimpulan akhir itu bagi saya menarik. Orang itu kalau sudah zikir kuat, tafakur kuat, tadabbur kuat, Bapak Ibu duduk ini itu bisa sekaligus tiga: tafakur, tadabbur, dan tadzakur. Tafakur itu fungsi intelektual, mikir. Tadzakur itu fungsi spiritual. Kalau saya mengartikannya begitu. Kalau tadabbur, dabar, tadbir itu pengelolaan, itulah fungsi relasi kita dikelola dengan baik. Dan kalau orang sudah berlakukan tiga ini konsisten hidupnya, terus menerus dimanapun berada, berdiri, duduk, tidur, berbaring, maka orang ini sampai selalu akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak ada yang sia-sia kau ciptakan ini semua. Jadi lek wong ngomong kok bosen, iki gunane apa to yo kok ngene iki. Berarti dia belum tafakur dan tadabbur. Coba, ini ada yang bikin pupuk organik nggak orang habis ini? Pak Ketua PDM. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dikei teletong, ning ngarepe omah dikirimi teletong apa telek, ngamuk enggak? Ngamuk. Tapi coba Pak Ketua PDM dikasih teletong rong truk, ngamuk apa seneng? Bedanya apa? Bedanya apa coba? Lek letong iku kok dikei sak kerenjang ning arep omah kuwi dianggap ngenyek. Lha ngono to? Tapi lek dikei rong truk iki dianggap berkah, mergo iki bahan pupuk organik. Lho. Letong iki lho tergantung nyikapi. Kalau tafakur, tadaburnya bener, alhamdulillah, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Letong lho manfaatnya akeh ternyata ya toh. Duwe anak nakal, manfaat atau enggak? Manfaat. Duwe bojo rewel, manfaat atau enggak? Tambah suwe, tambah tuwek, kok tambah angel. Manfaat atau enggak? Manfaat. Ya toh, manfaat. Oleh lab iki. Oh iya ya, aku oleh lab ya. Lab. Dan memang karo Gusti Allah awake dhewe iki tambah suwe iku yo gak ono sing pancet, berubah terus. Makanya kalau punya di rumah karena kita ingin memberi manfaat, lek duwe pasangan kok rewel, alhamdulillah duwe kesempatan ngekek manfaat aku iki. Ning omah iki ya. Ning sawah, alhamdulillah aku iso ngekeki manfaat nang sawah-sawah iki. Dimanapun prinsip hidup kita adalah memberi manfaat. Lah wong sing iso memberi manfaat itu kalau sanggup menerima semua masalah. Lah lek dikai masalah kok lari, ora sanggup. Iki kok wis sak jam iki piye, Pak? Nggih. Terus sampai jam piro iki kok? Sampai jam 8. Sampai jam 8 lebih sedikit ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita ini, karena itulah penting tadi relasi kita dengan Allah itu kudu jelas. Hubungan kita Allah itu kudu jelas dengan Allah itu. Ketika kita memilih iman tauhid itu proses menyatukan diri dengan Allah, menyatukan niatan dengan Allah, maka namanya tauhid, proses menyatu. Lalu proses menyatu tapi berjarak terus, itu namanya menyatu atau tidak?
ngomong saya sudah bertauhid tapi kok berjarak terus karo Gusti Allah, itu jenenge wis menyatu atau durung? Belum. Yang satu apa? Niatan hidup, tujuan hidup itu disatukan dengan Allah. Karena itu Allah itu Al-Murabbi, Allah itu Al-Khaliq, gitu kan? Allah ini Murabbi, maka relasi kita kemudian adalah Tuhan, kau ini guruku. Itu kira-kira kan, Murabbi itu pendidik. Jadi lihat dikai masalah, murid lihat dikai soal kalau guru nih seneng apa susah? Kok orang jawabnya rapati tenanan iki piye iki? Hah? Susah apa seneng? Susah. Jadi lek ning murid angger dikai soal kok susah, iki murid sing apik apa kurang apik? Sopo kuwi? Awake dhewe. Iya ya aku ya sering dikai soal ini ngersu loh aku iki to. Aku ya sering. Kok ya aku to ya sing dikai soal abote kaya ngene iki. Tapi kalau kita dengan Allah itu husnudzon, karena kita murabi, bahkan kalau kita sudah wihdah, menyatukan niatan hidup itu kepada Allah, dikasih apapun kita terima dengan senang hati. Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ridho ala qadho'ika. Ya Allah, sarungkan di hati kami keridhoan untuk menerima semua keputusan-Mu ya Allah. Ya. Kita terima semuanya itu. Jadi sejak sekarang kalau punya pasangan, punya keluarga kanan kiri, masalah ditolak atau diterima? Karena itu malah diucapkan Alhamdulillah. Rasulullah itu ya, bahkan dikabari ada yang meninggal aja, ajarannya siapa? Alhamdulillahilladzi asobani bihi khairan aw syarran. Segala puji milikmu ya Allah yang sudah memberi saya hal yang baik dan tidak baik. Itu saya ini doa pagi saya sama malam saya. Setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam hayyina rabbana bisalam wa qilal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal kamali wal qahari wal ikram. Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jad mingal jad. Itu biasanya saya langsung hadirkan doa saya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Engkau beri aku kebaikan atau keburukan, kemudahan atau kesulitan. Izinkan, ya Allah, aku menjadikannya kesempatan untuk berbuat maslahah, berbuat manfaat, untuk kerahmatan dan kebahagiaan. Supaya ketok aku iso bahasa Arab, tak bahasa Arab no. Allahumma inni ashkuruka bima a'toita min khairin aw sarrin wa min usrin aw yusrin waqdirni an aj'aluha samahatan lil khair lil rahmah lil manfaat walis sa'adah lil manfaat walis sa'adah. Iki mergo direkam engko tak ijazahno dongane PN kok bar ya diamal. Ya. Jadi itu supaya apa? Menyatu. Saya percaya apapun yang diberikan Allah kepada saya adalah yang baik. Inilah akar Bapak Ibu, pondasi. Kalau kita punya akar seperti ini, akhlak kepada Allah seperti ini, kira-kira ngadepi hidup gampang apa sulit? Sulit. Sulit. Dan optimis terus hidup ini. Orang seperti ini Bapak Ibu, di dalam psikologi, ya, dia akan punya 4 energi yang tidak habis-habis. Satu adalah energi fisik, kedua adalah energi emosi, 3 adalah mental atau berpikir, yang keempat adalah energi spiritual. Apa yang saya katakan tadi, energi spiritual. Ikhlas, ridho, lillah, billah, ma'allah, ilallah, itu energi spiritual. Dan karena energi spiritualnya kuat, maka mentalnya, cara berpikirnya untuk fokus itu ada. Karena ciri orang yang mental pikirannya bagus itu selalu bisa fokus. Jadi nek wong lungguh ini kok ora kuat,
pikirannya belayang terus no didi, iki sedang ada gangguan mental. Iya, orang iso fokus. Cak ngomong A, jawabnya C, iku mergo ora fokus, iku gangguan mental, gangguan berpikir. Ya. Lalu apa? Emosi. Ini ada kualitas energi emosi. Bapak Ibu, otak manusia ini, brain namanya bahasa Inggris, di depan ini neokortex itu berfungsi berpikir logik. Dalamnya ada namanya amigdala, batangnya. Itulah yang impulsif, yang biasanya kita ini takut, otomatis turu pun bisa hidup terus itu di sini. Tapi di tengahnya ada limbik, itulah fungsi emosi. Jadi satu kesatuan otak kita. Manusia nggak punya takut jelek, tapi terlalu takut tidak bagus. Manusia tidak berani jelek, tapi berani tok ya elek. Karena itulah harus ada akalnya, harus ada spiritualnya, ya, supaya ini. Menungso ini kadang-kadang pikiran itu ya godo menungso. Karena pikiran kita itu Bapak Ibu, orang nopo-nopo iso ngarang dewi kok pikiran ini. Meneng-meneng gitu iso gak cerita. Iya paling ku ngene iki. Paling kok ngene, lho dibayangno dhewe ditambah emosi. Lho. Bayangno dhewe iku lho, gregeten dhewe, marah dhewe. Akhirnya orang iso turu gelebakan. Soalnya apa? Digawe drama dhewe, dimosekno emosional dhewe. Itu yang membuat kemudian emosi tidak menjadi energi hidup yang positif yang baik. Karena itu Bapak Ibu, saya termasuk yang menafsirkan fuad itu adalah fungsi akal ini, emosi ini. Jadi kalau ala fil jasadi mudghah idza saluhat sa'ira jasadi itu di sini kepala ini. Ya. Kenapa kok yang disebut Rasulullah sering sini? Karena kalau ini enggak sehat, biasanya sih kena itu ning kene. Lek wong ku ngamuan, serengenan, nesuan, itu menurut praktek teori kedokteran yang sudah diteliti bertahun-tahun, orang itu kalau emosinya nggak stabil, marah, emosian, itu jantungnya gampang kena penyakit jantung, dan biasanya gampang kena stroke. Wong lek emosinya itu dominan sedih terus, uripe kok sedih terus, iku duduk kene sing lara suwe-suwe. Sing loro suwe-suwe iki paru-parune. Lah lek wong kok uripe khawatir terus itu tempatnya di mana? Di kepala kan? Emosi. Tapi gejala yang terlihat apa nanti? Lambung. Mangane lek wong lek khawatir terus iku lambunge kena. Jadi kalau hati-hati yang punya sakit mah itu bisa jadi bukan karena faktor apa-apa tapi faktor emosi, mergo terus khawatir, kurang mutmainnah. Kok ada guyuwe ning apa? Hah? Sosok. Nah ya. Pas. Kalau ada orang takutan terus, lama-lama kalau ketakutan itu, karena otak kita ini diperintah mengeluarkan hormon, dan hormon yang kalau itu takut negatif, yang keserang adalah ginjal. Leneng wong kok sakit tenggorokan itu kok gampang sakit tenggorokan, orang waras, kena titik kok balik mana. Biasanya orang ini emosinya itu susah memaafkan orang lain. Understand? Hah? Antuman. Nah, kalau ada orang Bapak Ibu kok cemburuan terus. Oh, kayak cemburu tok. Iku biasanya ning sore dengkul kok gampang lara. Emang lara iki. Emang lara ning kono iku teman. Nah, leneng wong kok uripe ora fleksibel kaku. Ah iki biasanya kok terus lara kanan gini-gini. Ya, gini. Karena itu sehat emosi, sehat pikiran itu penting untuk jadi energi. Dan ini hebatnya, kalau spiritualnya sehat, emosi sehat, mental sehat,
fisiknya ternyata juga ikut sehat. Jadi ini kewalik. Kalau dulu kan al-aqlu salim fil jismis salim. Akal